Selanjutnya kalau misalkan kita mau ngambil price itu ya, sama kayak tadi sebelumnya, kita ambil posisinya ada di div kan, terus nama kelasnya adalah product price gitu ya. Terus kontennya itu ada di price color, terus di dalam teksnya. Berarti kita ngambil di sini, kita jalanin di sini dapat 51,77. Nah, kalau misalkan star rating, tadi aku judul ngasih usulnya adalah kita pakai splitting. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi web scraping di Python. Di sesi kali ini kita akan fokus untuk terkait CSS knowledge, di mana ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang front end yang ada biasa di HTML, gitu ya. Gunanya ini buat apa sih? Jadi kalau misalnya sebelumnya teman-teman udah belajar terkait bagaimana mengakses HTML dengan Expert ya. Nah, ini konsepnya sama. Kita menerjemahkan ya yang ada di Expert itu ke dalam format CSS. CSS itu kepanjangannya Cascading Style Sheet gitu ya. Itu adalah ekosistem kalau misalkan kita akses di inspect di dalam website itu. Nah, itu biasanya formatnya dalam bentuk CSS. Nah, di situ kita mau nge-scrape data kan, pastinya kita harus tahu nih di data tersebut kita nge-scrape-nya kan based on dari front end, bukan dari back end, dari halaman depan ya, depan di dalam suatu website. Kita nggak ngambil dari gimana data itu disimpan atau di logikanya dan sebagainya, kita nggak akses itu, tapi kita lihat di tampilannya. Nah, dari tampilan tersebut kita kan mau menerjemahkan data mana yang akan diambil. Kayak let's say teman-teman mau ngambil judul gitu ya, di judul websitenya. Nah, itu posisinya ada di mana sih gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan mengakses location yang menggunakan Expert, itu mungkin nggak bisa mengakses secara maksimal gitu ya. Tapi kalau misalkan menggunakan CSS itu kita bisa mengakses secara maksimal. Judulnya apa misalkan. Terus kalau misalkan jual beli produk gitu ya, berarti kan ada 6 judulnya, terus ada harga, terus ada rating gitu ya. Kita mau akses itu semua, caranya gimana? Nah, itu kita akan bahas hari ini. Termasuk aku akan share ke teman-teman terkait use case yang bisa teman-teman kerjakan gitu ya, buat exercise di tempat teman-teman masing-masing untuk gimana sih sebenarnya web scraping itu sendiri gitu ya. Harapanku adalah sebenarnya satu aja buat teman-teman bisa coba ini ke use case-nya teman-teman sendiri ya. Misalkan mau akses buat mengakses website, e-commerce gitu, itu bisa digunakan. Ataupun mau akses kayak informasi-informasi yang relate untuk dikembangkan ke large language modeling. Misalkan teman-teman mau bikin large language modeling dengan dataset sendiri, tapi data tersebut di-scrap dari website, itu pun bisa seperti itu. Di sesi kali ini kita cukup 2 hal aja, nggak banyak-banyak kok buat teman-teman pelajar hari ini. Pertama itu adalah terkait bagaimana mengkonversi pembelajaran kita di sebelumnya di terkait Expert ke dalam CSS gini ya. Nanti kayak gimana sih? Apakah mungkin ada kesamaan, berubahnya di mana gitu ya. Nah, itu kita akan lihat secara detail. Yang kedua adalah kita coba execute ya di example-nya seperti apa gitu ya. Nanti kita teman-teman bisa lihat, oh ternyata bisa loh kayak gini gitu ya. Nanti aku ajarin. Pertama tuh kalau aku sendiri ya, kalau misalkan mau scraping sebuah data, itu pertama aku akan melakukan inspect dulu dari data tersebut gitu ya. Setelah di inspect, nanti aku lihat posisi yang mau aku ngambil dari mana. Nanti ntar aku bisa pakai nge-select itemnya, terus aku tempelin select itemnya itu posisinya di mana. Apakah atribut apa yang digunakan, terus kelasnya dan sebagainya aku cek. Oh, ternyata ini, terus aku tinggal akses aja seperti itu. Oke, nggak usah berlama lagi. Mari kita coba explore untuk sesi kali ini, dan mari kita explore. Mari kita kenalan dengan CSS. CSS itu kepanjangan dari Cascading Style Sheet ya. Tadi aku udah jelasin di awal bahwa ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan. Aku highlight tampilan dan atau desain dari halaman web yang dibuat dalam bentuk HTML. Tuh, jadi so far kalau misalkan teman-teman udah memahami konsep CSS ini dari web scraping, nanti teman-teman bisa akses untuk melakukan web scraping di website itu sendiri. Oke, kita udah belajar terkait Expert. Nah, terjemahin ke bentuk CSS apa aja? Ada nggak sih yang harus kita perhatikan? Pertama adalah slash.
slash di expect itu digantikan dengan tanda lebih dari ya, kecuali first character. First character nggak usah pakai slash. Kalau misalkan di expect itu dia first character itu dia pakai slash. Tapi kalau misalkan udah di CSS, kita udah nggak usah di sini, nggak ada kan. Namun ketika dia di next generasi ya, teman-teman masih ingat ya, slash itu untuk menggantikan next generasi dari sebelumnya. Jadi kalau misalkan HTML next generasinya body, terus next generasinya div gitu dan seterusnya. Nah, itu digantikan dengan lebih besar di sini. Ya, sama ya. Gitu. Oke. Terus yang kedua adalah double slash. Nah, double slash kalau di expect kan itu buat yang multiple generasi gitu ya. Konsep generasi masih ingat? Jadi kayak misalkan mungkin kayak pohon keturunan lah ya. Misalkan ada kakek nenek di sini, ini, terus dia punya anak gitu kan. Terus anaknya dia nikah, terus dia punya anak lagi di sini, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan dari si kakek ke si cucu gitu ya, itu kan beda generasinya, 2 generasi ya. Nah, itu biasanya pakai double slash. Tuh. Jadi aku kasih gambaran ini, teman-teman boleh nonton video sebelumnya. Ini aku kasih gambaran yang umum aja seperti itu. Nah, kalau double slash ini bisa digantikan dengan blank. Jadi nggak usah dikasih apa-apa, nggak usah ditambah unique karakter dan anything else, nggak. Blank aja. Dan kalau first character juga nggak usah dipakai. Nah, contoh kayak gini, ini double slash di sini kan nggak ada kan, gitu ya. Terus di sini dikasih lebih besar dari, terus H3 ke paragraf itu kan double slash gitu ya. Terus ini kosong aja, nggak ada apa-apa, kayak spasi aja gitu. Itu dinandain bahwa itu adalah double slash, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mau akses generasi urutan keberapa gitu ya. Misalkan ini si kakek nenek gitu ya, terus punya anak 1. Terus dia punya anak lagi, anak kedua gini. Terus ada anaknya keempat terusnya. Nah, kita mau ngambil misalkan anak kedua gitu kan. Nah, biasanya diinisiasi kalau di expect ditulis 2 kan di sini. Nah, kalau misalkan di CSS kita nulisnya .2 nth strip oh type minus type buka kurung 2 gitu ya. Tutup kurung. Jadi kalau misalkan di sini ini kan kalau ini double slash kosong blank. Terus ada one slash kita pakai lebih dari. Nah, kita mau akses P kan. Nah, si P-nya itu ditulis di awal di sini. Terus .2 terus nth minus of minus type, masukin angka 1-nya. Seperti itu. Cukup mudah bukan? Teknis CSS. Lebih detail ya, lebih detail dari CSS kita coba bedah. Kayak gimana sih konsep dari CSS itu sendiri? Kalau misalkan teman-teman mau akses kelas di dalam namanya code HTML-nya, itu kalau misalkan di CSS itu pakai dot gitu ya. Dot terus kelas 5. Kelas 5 itu maksudnya di atribut class itu ada konten atributnya kan. Nah, itu kita ngambil class 5 gitu. Jadi kayak misalkan kayak gini ya, class buka kutip class 5. Nah, jadi dia ngambil yang tulisannya class 5. Dan di sini tulisan semua paragraf ya dengan elemen class 5. Berarti kalau misalkan ada kayak gini, class minus 5, terus ada class minus 4. Nah, ini juga diambil. Yang penting dia diawali dengan arisan class 5. Seperti itu. Itu contoh-contohnya. Nah, di dalam CSS gitu ya, atribut itu menggunakan .2 kalau misalkan kita mau akses atribut. Let's say teman-teman mau akses atribut ini, konten dari ref-nya. Nah, kita bisa menggunakan .2 gitu ya, atr ref. Nah, fungsi ini buat apa sih sebenarnya? Misalkan kita ada punya ini atribut ref, kontennya adalah kutip www dot blank 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 gini. Nah, somehow kan kita mau ngambil
kemana link itu tertuju kan. Nah, itu kita menggunakan fungsi yang di bawah ini, yang aku ajarin di sini. Jadi makanya di sini di initiate href. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau akses entah itu kelas gitu ya, nanti misalkan mau akses kelas 5, tapi dari kelasnya itu apa? Nah, itu bisa gini ganti kelas dan seterusnya. Jadi konsepnya itu ya. Jadi teknik ini untuk mengambil konten website yang mau dituju ketika kita ngeklik suatu website. Nah, teman-teman cari tahu href itu kan referensi link yang mau kita aksesnya seperti apa. Dan yang kedua adalah kita mau ngambil konten di dalam teksnya. Nah, teman-teman pernah lihat gak sih kalau misalkan kita lihat di sini ada P, terus ada tulisan kayak halo, sini, terus slash tutup. Teman-teman mau ngambil yang ini, misalkan, itu bisa diambil dengan teks, gitu ya. Teks itu akan mengambil yang ini. Nah, kalau misalkan di expert kan dia slash teks, buka kurung, tutup kurung. Nah, kalau di CSS, _2 teks. Seperti itu. Itu konsep sederhananya. Sekarang kita coba lihat dari use case-nya deh. Implementasi seperti apa? Mungkin terlalu ngawang-ngawang gitu ya. Oke, kita lihat use case-nya. Misalkan kita punya datasetnya. Dataset lebih ke websitenya ya. Website yang mau kita akses ini. Jadi kita mau akses book to scrap gitu ya. Goalnya kita di sesi kali ini adalah kita mau akses judul buku di sini, harganya, dan rating. Berarti it mean dia akan ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini. Ini pun juga, ini juga, ini juga, dan ini juga, dan seterusnya. Sampai halaman terakhir. Tapi kita contoh kali ini cuma halaman pertama aja. Sebenarnya ada beberapa halaman, tapi kita ngambil halaman pertama aja buat example kita sesi kali ini. Oke, yang pertama aku akan bedah dari gimana ngambil judul buku. Kemudian nanti aku kasih beda juga gimana ngambil harga, terus ngambil rating. Langkah pertama yang harus teman-teman lakuin adalah kita akan melakukan inspect elemen di dalam website tersebut. Tinggal klik kanan gitu ya di website tersebut, terus inspect. Nanti akan tampilannya seperti yang di bawah ini ya. Oke, teman-teman tinggal klik yang ini nih, yang ini mengarahkan kursor. Arahkan kursornya itu ke lokasi websitenya. Maksudnya bukan website sih, data yang mau kita ambil gitu ya. Kita arahkan ke website, tapi kita arahkan ke data yang mau kita ambil. Oke. Nah, ini kan udah sama nih tulisannya like in the Altic gitu ya. Nah, di sini ada title. Nah, ini masih ingat kalau misalkan kita mengambil konten di dalam atribut, kita pakai _2 atr title. Jadi kita akan ngambil konten yang ini. Like in the Altic gitu ya. Nah, lihat posisinya. Dia ada posisinya di mana? Di H3, bener kan di sini? Terus dia ada di dalam A. Jadi A-nya di initiate, tapi kita mau ambil konten di dalam atribut title. Seperti itu. Itu ngambil judul. Cukup gampang bukan? Oke. Nggak cuma berarti di situ kita mau ngambil dari sisi nominal atau harga ya. Caranya juga sama, teman-teman tinggal inspect, klik kanan, dipasang ininya, arahin ke harga. Nah, pertama kita lihat dulu. Tadi kalau misalkan mau akses kelas pakai apa? Titik. Berarti dia apa? Dia div. Kalau sebelumnya kan nggak ada ini kan, nggak ada kelas kan. Jadi kita nggak usah initiate kelas sebagai awal di sini di yang mengambil judul buku, tapi di harga dia ada kelas. Kelas buat apa sih? Kelas itu buat pembeda gitu ya, pembeda div-nya. Kalau misalkan teman-teman akses div aja tuh banyak banget, nggak bisa lebih cepat gitu ya dalam inquiry datanya di website. Nah, kita initiate, oh ini kelasnya product price. Oke, di sini sama ya, di sini ada product price. Terus harga itu ada di P class price color. Jadi P minus titik price color. Yang mau kita ambil apa? Di dalam kotak P-nya kan, berarti kita menggunakan apa, masih inget _2 teks gitu ya. Jadi ngambil konten di dalam si P-nya ini, paragraf ini sendiri gitu ya. Oke, udah dapat nih harga. Sekarang kalau misalkan rating gimana? Rating kan agak susah nih. Ini ada yang kayak gini ya. Gambarnya itu agak rumit. Kita sama juga, tembak lagi yang sama. Terus lihat star ratingnya gimana. Nah, konsep dari star rating di sini adalah star minus rating, terus ada tulisan 3, artinya ada 3 bintang.
Artinya apa? Artinya kita akan mengambil si atribut kelasnya, ya. Jadi P star rating gitu ya. Titik 2 ATR class. Jadi kita ambil konten di dalam kelasnya ini. Konten atribut ya, konten atribut si kelas seperti itu. Jadi biar ngambil terus nanti kita tinggal namanya splitting. Jadi misahin antara tulisan star rating dengan tree. Dengan apa? Dengan spasi dong pastinya. Karena ini dipisahkan dengan spasi kan. Gitu. Oke, sekarang kita coba lihat ya di kodenya seperti apa sih buat case ini. Mari kita coba cek. Yuk kita cek. Oke, ini adalah halaman PyCharm-nya aku. Bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton, pastikan teman-teman nonton video-video sebelumnya. Aku udah ajarin gimana mengutilize Jupyter Notebook ya di dalam PyCharm ini sendiri. Oke, sekarang kita akan masuk ke usage-nya kita. Usage kita adalah kita akan mau scraping book to scrap. Ini nama websitenya yang tadi aku show di PPT. Jadi books.to-scrap. Nah, yang kita mulai itu pertama scraping-nya dulu buat menyimpan HTML dalam bentuk cell gitu ya. Dari itu kita request itu buat menarik data HTML-nya gitu ya. Terus kita masukin linknya URL-nya dulu. Terus request to get URL, artinya kita mengakses konten HTML di URL tersebut. Nah, konten tersebut kita ubah ke dalam bentuk teks untuk di-select oleh Scrapy gitu ya. Nah, langkah pertama adalah kita mau ngambil yang ini contoh ya, misalkan di sini aku nggak jalanin, ini aku jalanin books aja gini ya. Book kayak gini, terus kita lihat perbedaannya antara penggunaan dari book ini sendiri di bawah. Nih, kalau misalkan aku tulis cell, jadi dia akan tulisannya kayak gini. Bla 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 terusnya. Tapi kan kita ini data kan HTML gitu ya, HTML, lang, ends. Tapi kan kita kan ngambil produk potnya aja kan. Berarti kita akan fokus ke produk potnya aja. Jadi kita ambil books cell.css. Seperti itu. Nanti kalau misalkan lihat booknya konten kayak gini. Seperti itu. Jadi di dalam produk potnya itu ada beberapa konten di dalamnya. Justru di dalam konten ini yang akan kita pecahkan untuk mengambil judul, harga, dan bintang. Nah, yang tadi di sebelumnya, kalau misalkan judul kan dia kan di tulisnya H3 terus A.2 kita mengambil atribut title. Nah, kalau misalkan kita jalanin di sini, dia akan ngambil kayak gini kan. Nih. Nanti akan nge-selector datanya, data yang kita query, itu ya ini. Like in the Arctic gitu ya, typing the velvet gitu dan seterusnya. Ini yang kita ambil datanya. Nah, kalau misalkan kita .get, itu kita mau nampilin sampel pertamanya aja yang mau diambil. Seperti itu. Selanjutnya kalau misalkan kita mau ngambil price itu ya, sama kayak tadi sebelumnya, kita ambil posisinya ada di div kan, terus nama kelasnya adalah product price gitu ya, terus kontennya itu ada di price color, terus di dalam teksnya, berarti kita ngambil di sini, kita jalanin di sini dapat 51.77. Nah, kalau misalkan star rating, tadi aku judul ngasih usulnya adalah kita pakai splitting gitu ya, kita split. Kalau misalkan di split kan dia ada gini, star rating sama tree kan, karena dipisahkan oleh spasi gitu, makanya splitnya langsung di split aja di sini initiate, terus aku ambil satu buat ngambil huruf tree-nya aja, seperti itu. Pertanyaannya, terus gimana caranya agar proses ini bisa berulang untuk semua data? Kan kita nggak ngambil cuma satu data doang kan, agree untuk ini ya, makanya kita akan melakukan namanya looping gitu ya. Bagi teman-teman yang baru belajar terkait looping, harap bisa nonton dulu terkait video looping gitu ya di episode 3 atau episode 4 Python gitu ya. Nanti bisa di cross check bagaimana menggunakan looping itu sendiri. Nah, pertama kita initiate definition dari function dulu. Nah, kita initiate functionnya adalah scrap books simple. Kita masukkan URL-nya, lakukan yang sama kayak di atas. Selector books sama ya kayak di atas. Cuman di sini aku akan melakukan iterasi book in books gitu ya. Sebenarnya kontennya apa sih sebenarnya for each ini ya? Kita coba cek ya. For book in books, kita print book. Kontennya seperti apa? Nah, ini konten seperti ini.
Jadi ini ada beberapa konten dari yang kita ambil. Jadi book di dalam book artinya kan ada yang kita ambil banyak nih, kayak a like in the Altic gitu ya. Terus ada star rating kayak gini. Apa lagi di sini? Banyak ya di sini. Submit, terus ini. Ini konten-konten HTML yang kita filter, tapi kan dia dipisahkan oleh koma kan, buat dalam bentuk listnya ini sendiri. Makanya kita melakukan iterasi looping, gitu ya. Konsep looping artinya kita akan mengulangin tahapan-tahapan. Contohnya mungkin contoh sederhananya aku kasih teman-teman gambaran ya. For i in dengan di sini ada 10, 20. Di sini. Nah, udah. Terus kita print i. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, datanya kan padahal kan cuma 10 sama 20 kan. Nah, dia i itu dia ngebaca pertama 10 dulu gitu ya. Udah selesai 10 selesai, baru dijalanin 20. Jadi proses looping itu seperti itu. Nah, kita lakuin hal sama dengan dataset books. Namun, kita menyimpan di dalam dictionary data yang isinya adalah judul. Judulnya kita simpan kayak gini. Gitu. Terus apa harganya? Kita ngambil yang cari di atas ya. Terus rating. Nanti kita simpan resultnya .append data karena resultnya kita masih kosong kan di sini. Ya, kosong ya. Listnya masih kosong. Tapi kita listnya itu disimpan menyimpan dictionary. Jadi list ada dictionary di dalamnya. Terus di append untuk nambahin di sini. Seperti itu nanti dia return di akhirnya result. Oke, kita jalankan. Oke, ini kalau udah tampilannya akan seperti ini. Nah, ini udah oke kan? Judulnya ada, harga, rating. Oh ya, oke. Ini salah satu bentuk implementasi scraping di website yang bisa teman-teman gunakan ya. Nah, kalau misalkan diubah ke dalam dataset gimana? Bisa gunakan namanya pandas. Teman-teman tinggal import pandas, SPD, gitu ya. Terus pd.dataframe, book result gitu ya. Nanti ntar kita lihat hasilnya. Seperti kayak gini. Nah, kayak gini datasetnya. Gitu. Nanti langkah selanjutnya adalah kita melakukan cleansing data. Cleansing datanya ngapain? Ini yang tanda-tanda apa namanya? Currency-nya kita delete. Ini kan satuannya euro kan. Jadi kita delete aja euro, langsung ambil value angkanya aja seperti itu. Terus dan lain sebagainya lah ya. Teman-teman gunain datanya buat apa? Scraping-nya disesuaikan sesuai kebutuhan dan pastikan tidak melanggar hak cipta ketika melakukan scraping itu sendiri. Oke. Itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa gunakan di environment-nya teman-teman masing-masing. Sekian dan sampai jumpa. See ya.